Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih sahabat subscriber dan pemirsa YouTube? Semoga sehat, sukses, dan bahagia. Ayo kita mengenal hukum, ayo kita melek hukum. Karena melek hukum gak ada ruginya. Baik sahabat-sahabat subscriber para pemirsa YouTube, pada kesempatan video kali ini kita akan mengenal istilah hukum yang sering digunakan dalam persidangan, baik itu perdata maupun pidana. Istilah hukum tersebut adalah replik dan duplik. Apa sih replik dan duplik itu? Simak selengkapnya dalam segmen edukasi hukum. Sahabat subscriber para pemirsa YouTube, khususnya teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum atau masyarakat umum yang ingin lebih kenal, lebih melek hukum, tentu sering mendengar kata replik dan duplik, apalagi yang sering mengikuti persidangan, baik secara media televisi atau misalkan berkunjung langsung ke gedung-gedung pengadilan. Dalam perkara perdata ataupun dalam perkara pidana, ada yang disebut dengan istilah replik dan duplik. Replik itu maksudnya adalah tanggapan. Nah, ini kalau di dalam perkara perdata ya. Kalau di dalam perkara perdata, replik itu adalah tanggapan dari pihak penggugat atas jawaban yang telah disampaikan oleh tergugat. Nah, itu disebut dengan replik. Istilah hukumnya replik ya. Kemudian duplik. Nah, kalau duplik itu adalah tanggapan dari pihak tergugat atas replik yang telah diajukan atau disampaikan oleh pihak penggugat. Karena di dalam perkara perdata itu ada tahapan jawab jinawab atau jawab menjawab, yang mana pertama yaitu pembacaan gugatan diajukan oleh penggugat. Kemudian setelah itu nanti ada jawaban yang diajukan oleh tergugat. Nah, setelah jawaban kita masuk kepada replik dan duplik. Replik tanggapan penggugat atas jawaban tergugat, sedangkan duplik adalah tanggapan tergugat atas replik yang diajukan penggugat. Paham ya sampai di sini? Nah, kemudian kalau di dalam perkara pidana ada nggak sih replik dan duplik? Di dalam perkara pidana pun itu kadangkala ada replik dan duplik. Ini biasanya akan disampaikan pada saat penuntut umum telah menyampaikan atau membacakan tuntutan pidana. Setelah itu, nanti terdakwa ataupun penasehat hukumnya akan menyampaikan yang namanya nota pembelaan atau pledoi. Setelah pledoi dibacakan, maka penuntut umum dia diberi hak untuk menanggapi pledoi tersebut. Nah, tanggapan penuntut umum atas pledoi dari terdakwa atau penasehat hukumnya itu juga disebut dengan replik. Kemudian selanjutnya, setelah replik dibacakan, maka terdakwa atau penasehat hukumnya juga memiliki hak untuk menyampaikan atau mengajukan duplik, yaitu tanggapan dari terdakwa atau penasehat hukumnya terhadap replik yang disampaikan oleh penuntut umum. Itu adalah replik duplik dalam perkara pidana. Jadi bedanya tahapannya saja. Kalau di dalam perkara perdata, replik duplik itu adanya di tahap-tahap awal, yaitu setelah gugatan dan jawaban. Sedangkan kalau di dalam perkara pidana, replik duplik itu bisa ditemukan justru di bagian-bagian akhir sebelum putusan majelis hakim. Setelah penuntut umum menyampaikan atau membacakan tuntutan pidana,
kemudian penasehat hukum atau terdakwa langsung menyampaikan nota pembelaan, masuklah kepada replik dan duplik. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan bagi kita semua yang ingin terus kenal hukum, yang ingin lebih melek hukum. Karena melek hukum tidak ada ruginya, teman-teman. Apabila menurut pemirsa YouTube, menurut sahabatku semua, video ini ada gunanya, dengan sangat hormat kami meminta untuk dukung kami dengan cara klik tombol subscribe yang berwarna merah di bawah video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santuy.